Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 4 SD pada bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Topik B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah anak-anak simak baik-baik ya. Nah anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Nomor 2, memahami dampak proses fotosintesis dan mengkaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Nah anak-anak semua, pada topik B kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah anak-anak, kira-kira bagaimana tumbuhan mencari makanan ya? Apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Mengapa fotosintesis itu adalah proses yang penting di bumi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita bahas bersama-sama materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak semua, mari kita baca percakapan berikut ini. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Fotosintesis. Ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau minta dibuatkan makan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Bahan untuk berfotosintesis yaitu ada energi cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil. Jadi anak-anak, proses fotosintesis yang pertama kali adalah energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Sementara pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Klorofil disebut juga dengan zat hijau daun. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Air yang tersimpan dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Sementara, gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Nah, anak-anak coba perhatikan proses fotosintesis. Yang pertama ada energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Kemudian, klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari
untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Yang ketiga ada air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Yang keempat ada karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Yang kelima, baru proses fotosintesis. Setelah semua bahan tadi terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita bernama kloroplas. Nah, hasil akhirnya adalah karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Kemudian yang dihasilkan saat berfotosintesis adalah oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Nah, anak-anak perhatikan skema proses fotosintesis. Saat berfotosintesis, tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil akhirnya adalah saat proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, adapun yang kita dapat dari kosakata baru yang kita dapat tadi adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan sumber tenaga. Dan juga klorofil. Klorofil adalah zat yang membuat daun berwarna hijau. Nah, anak-anak semua, mari kita coba mengenai proses fotosintesis lalu mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Memperhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Yang kedua, tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Berikut adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Nah, anak-anak semua, sebelum Bapak menjelaskan ilustrasi fotosintesis, terlebih dahulu anak-anak harus tahu apa itu oksigen dan karbon dioksida. Nah, apa yang kalian hirup saat menarik nafas? Kira-kira apa yang kalian keluarkan saat menghembuskan nafas? Nah, jadi anak-anak, saat kita menghembuskan nafas, itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan saat kita menghirup nafas, itu kita menghirup yang namanya oksigen. Nah, langsung saja Bapak jelaskan tentang ilustrasi fotosintesis. Yang pertama, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan. Yang kedua, tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari memasuki bagian kloroplas dari daun. Yang ketiga, klorofil. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari. Yang keempat, akar menyerap air dari dalam tanah. Air kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Yang kelima, karbon dioksida. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Nomor 6, kloroplas. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloroplas. Nomor 7, oksigen. Hasil masakan di daun saat berfotosintesis yaitu karbohidrat atau makanan dan oksigen. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut ini. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernapas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis?
Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayuran tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Nah, anak-anak semua, mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang A, dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk berfotosintesis berasal dari hembusan napas manusia dan hewan, juga dari hasil pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas dari fotosintesis tumbuhan. Pertanyaan yang C, apakah hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? Hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada fotosintesis yaitu tumbuhan mendapatkan gas karbon dioksida untuk berfotosintesis dari hasil pernapasan manusia dan hewan. Hasil fotosintesis dari tumbuhan berupa oksigen dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernapas. Pertanyaan berikutnya, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi karena dengan fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk bernapas bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi manusia. Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah sebuah infografis yang menggambarkan A. Alur proses fotosintesis, B. Hasil dari proses fotosintesis, C. Hubungan proses ini dengan manusia dan hewan. Yang ketiga, buka kembali infografis pada halaman sebelumnya serta buku tugas kalian untuk mampu membuat gambar ini. Jangan lupa diberi warna. Nomor 4, berbagilah peran dengan teman kelompok agar semua bisa berpartisipasi. Nomor 5, jika sudah, bersiaplah untuk melakukan presentasi. Jelaskanlah hal berikut saat melakukan presentasi. A. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? B. Apa hubungan tumbuhan, manusia, dan hewan dalam proses fotosintesis? C. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Jadi anak-anak, ini adalah contoh yang telah Bapak berikan untuk anak-anak bisa tiru dan bisa buat infografi fotosintesis proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Nah, anak-anak, mari kita lanjut untuk merefleksikan dengan menjawab soal-soal berikut ini. Pertanyaan yang pertama, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Jadi anak-anak, perbedaan tumbuhan, manusia, dan hewan yaitu manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan maupun tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan, mereka perlu bergerak, berburu, dan mengolah atau memasak, dan tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Pertanyaan yang kedua, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil untuk melakukan fotosintesis. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Hasil dari fotosintesis yaitu berupa karbohidrat atau makanan dan oksigen. Pertanyaan yang keempat, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Proses fotosintesis sangat penting karena dengan fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Pertanyaan nomor 5.
sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Sikap yang perlu dilakukan terhadap tumbuhan banyak sekali. Salah satunya adalah sikap untuk menjaga dan merawat tumbuhan serta alam, termasuk menjaga ekosistem laut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Jika di bumi ini tidak ada tumbuhan, maka yang terjadi yaitu di bumi tidak ada sumber makanan dan tidak ada yang menghasilkan oksigen. Nah, anak-anak semua, dalam topik A kali ini, sekarang marilah kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada topik ini. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan di darat dan laut berfotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.